Baik, kalau tadi sudah ada informasi dari Sheha yang tentunya persiapannya juga sudah mendekati final ya untuk persiapan debat besok. Nah, sekarang kita akan mengajak teman-teman di sosial media untuk bergabung bersama kita, dan saat ini sudah ada Alia Nur Sabrina Samadikun, seorang bisa dikatakan adalah pemenang atau beauty pageant title holder di Indonesia yang bisa dibilang juga public figure. Kita tanya nih. Hai Alia. Hai Alia. Alia ini Jason, dia juga punya background di bidang hubungan internasional. Jadi kalau seandainya besok kita siap-siap nonton debat, butuh referensi, terus bingung kalau mau menilai bagaimana, coba kita tanya ya. Kalau Alia mau menilai dan mengukur besok seperti apa ya kira-kira? Oke. Jadi besok kalau menurut Alia pada saat akan nonton debat capres, ini perlu kita nilai juga pada saat ada pernyataan dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian dari Ganjar Pranowo. Kalau seandainya punya langkah-langkah konkret pada saat akan menyampaikan atau mengadres isu baik dari Rohingya, Israel Palestina, Rusia Ukraina, itu harus ada langkah-langkah konkretnya ya Al ya. Menurut Jason, pada saat besok kita mau nonton debat misalnya gitu ya, kamu punya persiapan apa Jay? Kalau saya sih pasti baca juga isu yang paling menariknya apa, pasti Rusia Ukraina, Rohingya, kita harus tahu dulu nih update-nya seperti apa, karena kayaknya kalau prediksi saya itu tuh pasti akan keluar. Tapi selain isu hubungan internasional, ada juga misalnya isu pertahanan. Kalau isu pertahanan kan tidak hanya melulu soal pertahanan negara, salah satu yang diamati atau disoroti ini juga belakangan adalah soal cyber. Ini kayaknya kalau menurut saya mungkin itu juga besok akan keluar. Nah, kita harus tahu nih keamanan siber di negara kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Alia, pada saat mau besok kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapat dan pandangannya soal cyber, kalau masyarakat yang awam mungkin belum bisa paham lebih konkret, lebih utuh begitu ya soal pertahanan cyber di Indonesia, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti, oh capres ini bisa menyampaikan soal cyber dengan baik nih ternyata, gimana Al? Aku masih kurang ahli juga di bidang cyber security. Tapi kalau ngeliat cyber security yang ada tentang di secara domestik aja tuh kita masih sering ya ngelihat berita ada data yang bocor, data pribadi kita yang kayak tahu-tahu keakses sama orang-orang iseng, orang-orang yang ada. Jadi secara domestik aja nih kita masih belum tahu data-data kita tuh aman atau enggak, dan bisa bakal bocor ke orang-orang lain, dan juga bocornya ke luar negeri tuh kayak gimana kita nggak tahu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau tanya atau mau kepoin visi misinya ke gimana atau implementasi gimana ya, coba kepoin karena mereka tentang bocornya data itulah di Indonesia gitu. Karena kalau misalkan kita ke cyber security internasional ya masih ada kejauhan, yang domestiknya sendiri itu juga masih kayak perlu ditingkatkan. Iya. Oke, jadi itu juga harus jadi poin yang kalau misalnya ada yang address isu soal itu, nah harus ngerti capresnya itu seputar cyber security seperti apa nanti, seperti apa pertahanan yang dibutuhkan sama Indonesia sekarang. Karena kan Indonesia juga punya ya sebelumnya, dari kalau misalnya mau dikembangkan berarti kan kita sekarang sudah punya gitu. Alia, tapi besok pada saat ada yang bicara di media sosial, aduh kayaknya Prabowo bisa lebih hebat deh, dominan akan lebih deh. highlight deh besok karena dia adalah Menteri Pertahanan sekarang. Menurut Alia, apakah memang benar seperti itu atau bisa jadi yang lain juga outstanding, ada Anies Baswedan dan juga Ganjar? Benar, belum tentu Prabowo akan unggul besok, karena masing-masing capres pasti punya kelebihannya masing-masing, dan juga kan besok yang dibahas nggak cuma pertahanan ya kan, ada topik-topik lain juga gitu. Apalagi kalau emang kita fokus di pertahanan, sebenarnya ada satu hal penting yang spesifik banget yang dari pertahanan yang aku tuh kepo. Semoga besok ada yang bisa tanya ke calon manapun tentang pembagian persentase anggaran pertahanan R&D. Karena aku penasaran banget di Indonesia kok kayaknya pengembangan untuk pertahanannya tuh kayak masih belum digenjot-genjot banget ya. Jadi aku penasaran itu sebenarnya persentasenya berapa ya, dan kalau misalkan emang udah kebayang mau bagi anggaran untuk pertahanan di R&D itu tuh dipakainya untuk ngembangin apa aja. Nah itu kan bisa nyambung ke soal cyber security juga gitu. Jadi ya aku berharap banget semoga ada nanya itu, dan siapapun nanti yang bisa
jawab dengan benar-benar lengkap dan teknikal, itu akan menjadi pilihan hati aku mungkin. Ini nih menarik nih, jawaban yang benar-benar lengkap dan mungkin menjawab keingintahuan publik secara spesifik. Kalau kita evaluasi kan debat capres itu baru sekali kan, besok akan jadi yang kedua untuk capres. Nah kalau menurut Alia sebagai anak muda, kita kan sama-sama anak muda nih ya, pemilih muda itu kan akan lebih dari 50% nanti yang akan masuk ke bilik suara. Kalau menurut Alia tuh akan terkesima sama mereka yang punya gaya pemaparan atau delivery yang meyakinkan, atau lebih ke substantif, atau lebih ke isi jawabannya, atau dua-duanya, atau gimana? Atau pakai gimmick? Atau pakai gimmick, atau gimana? Aku kurang percaya gimmick, soalnya gimmick kan cuma long lastingnya selama masa kampanye doang kan. Nanti pas sudah kepilih, gimmick gimana? Dia akan menguap dong. Aku jadi orang yang lebih suka dengan substansinya dan apakah hal-hal yang dia sebutkan itu benar-benar doable gitu, benar-benar bisa dilakukan atau enggak, atau mungkin dia kayak terlalu mengandai-ngandai gitu, cuma janji-janji doang kan sekarang netizen bisa menilai dan juga membaca, apalagi dengan mereview lagi jawaban-jawaban dari debat itu dengan track record yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya semoga substansinya benar-benar dijaga ya di next debate ini. Alia, ada juga yang bikin komentar di media sosial tadi pagi ya Jason ya, aku baca. Lo kok ngurusin hubungan internasional sih, urusan dalam negeri aja belum tentu beres. Itu gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang punya pemikiran seperti itu kalau hubungan internasional sebenarnya penting juga. Bagaimana Al? Karena mungkin berarti dari capres-capres itu juga harus menyampaikan kalau hubungan dalam negeri dan luar negeri itu sama penting gitu. Dan itu cara nyampeinnya tuh sekreatif ya mereka itu lah, supaya orang-orang tuh paham gitu. Karena kan baik lagi belum tentu semua masyarakat tuh teredukasi dengan baik akan topik hubungan internasional. Nah jadi ini tugasnya mereka juga dong buat meyakinkan bahwa ya dalam negeri itu sama pentingnya dengan luar negeri gitu. Iya betul, ini kita berbicara soal topik ya. Kalau kemarin kan topik yang pertama itu kalau nggak salah ada demokrasi, kemudian ada kerukunan masyarakat, ada korupsi. Mungkin topik-topik yang sudah lebih dekat dengan masyarakat. Begitu masuk ke topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, banyak yang memang menilai ini topiknya agak berat. Nah, kalau menurut Alia, untuk anak-anak muda yang nanti akan masuk ke bilik suara dan menjadi voters pada pemilu nanti, seperlu tahu apa soal para pemimpin ini, soal gagasannya, soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional? Harus tahu banget, karena apapun yang terjadi secara internasional itu juga bisa ada dampaknya ke kita. Misalkan ada perang yang gede banget di negara mana, itu bisa ngaruh juga ke currency, jadinya ke nilai tukar mata uang juga, akhirnya kan ke negara kita perekonomian. Satu contohnya begitu. Jadi untuk teman-teman karena masih ada sebelum debat ya, coba googling, baca-baca lagi artikel-artikelnya. Sebenarnya isu hubungan internasional yang penting di Indonesia tuh sekarang tuh kayak gimana, terus geopolitik yang benar-benar jadi prioritas banget sekarang tuh apa. Tapi kalau misalnya belum ada waktu ya nggak apa-apa, nonton dulu, nanti setelah nonton juga di highlight yang mana poin-poinnya, terus di research lagi bener nggak sih kata si paslonnya sekian tentang ini gitu. Itu kan masih bisa direkap lagi dan juga di review lagi, di cross check lagi ya sama data-data yang ada gitu. Jadi semoga netizen terutama anak-anak muda yang emang udah terbiasa buka internet itu bisa menggunakan internet dengan bijak untuk riset, benar-benar riset tuh dalam-dalamnya segmen para capres ini. Oke. Alia, ada lagi nih Al. Kalau anak muda kan pasti mau Indonesia itu outstanding. Apapun isunya, mulai dari Israel, Palestina, Indonesia bisa punya dampak untuk memberikan perdamaian di Palestina. Di Rusia dan Ukraina, Indonesia harus bisa punya dampak supaya di Ukraina perangnya berhenti. Pada saat kita akan memilih presiden, seberapa besar presiden yang kita pilih itu bisa punya dampak untuk cita-cita kita supaya Indonesia nanti punya dampak, punya giginya gitu di internasional? Oh ya, pastinya berdampak banget gitu. Kayak posisi kita di antara ASEAN aja kan juga sudah dianggap lumayan respectable. Di G20 juga kita udah aktif. Jadi penting untuk presiden selanjutnya untuk mempertahankan kehebatan kita di dunia internasional dan juga bahkan diimprove lagi.
gitu. Sayang banget kalau misalkan setelah kita terpilih nih presidennya terus malah di dunia internasional kita kayak jemput aja atau malah nggak terlalu bantu orang-orang Palestina lagi, itu kok akan sedih sih. Oke, berarti dari yang kita simpulkan, Alia sebagai orang yang memang bergerak di dunia hubungan internasional menganggap bahwa Indonesia nih giginya masih, taringnya tuh masih belum tajam. Kalau bisa nanti presiden terpilih ke depannya bisa menajamkan taring Indonesia lagi supaya kita tuh bisa berpengaruh, berdampak untuk permasalahan-permasalahan dunia termasuk hubungan internasional juga geopolitik. Kalau gitu makasih banget loh Alia udah bergabung bersama Alia, kita di sini ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk nonton debatnya besok ya. Iya, semoga berkenan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Tidak. Keren Alia. Thank you Alia. Thank you Alia. Nah pemirsa, saya juga mau ajak Anda, kita akan simak lagi ada beberapa komentar Jason dari warganet di media sosial X. Ini terkait topik jelang debat ketiga Pilpres 2024. Apa saja itu kita baca. Ini yang pertama dari Jumadi sekian. Harus ada aturan jika penanya menyertakan singkatan, panelis wajib menanyakan ke penanya apa kepanjangan dari singkatan tersebut. Sesudah jelas baru panelis mempersilahkan paslon yang ditanya untuk menanggapi, kata gitu ya. Oke, itu ada harapan ya. Berarti belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Berarti ada yang kecewa, Jason. Dengan yang karena kemarin ya karena nggak jelas atau nggak tahu itu sebenarnya apa. Ada lagi nih pemirsa komen selanjutnya dari @an15. Sayangnya panelis masih sebagai pengambil nomor undian doang. Kalau nggak salah, nggak ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya panelis itu apa ya Jason ya tugasnya ya? Kan dia menyusun pertanyaan ya, menstrukturisasi pertanyaan, sebenarnya memformulasi. Tapi mungkin dari pernyataan barusan inginnya kapasitasnya lebih gitu ya. Mungkin ingin juga melempar pertanyaan. Dan kemudian ada lagi nih pernyataan dari Abu Sekian, di sesi 3 moderatornya harus bisa ambil peran. Terutama untuk mengarahkan debat biar lebih menarik. Kalau cuma nyuruh diem sama nyuruh ambil undian dan bacain pertanyaan, gue juga bisa katanya ya. Gak apa-apa, nanti ini gue juga bisa. Mudah-mudahan nanti beberapa Pilpres selanjutnya mudah-mudahan bisa jadi panelis ya Jason ya. Kirain ya. Karena nanti bisa jadi moderator. Ya. Ini nanti untuk moderator kali ini itu ada yang diperluas lagi soal kekuasaannya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak jelas, moderatornya boleh bertanya nanti. Ada lagi pemirsa dari @rae, dosen saya jadi panelis debat capres, pantes kelas online Dosennya sibuk karena lagi ngurusin ini ya untuk debat capres ya. Gak apa-apa loh, kan untuk negara ini. Yes, pastinya dan pastinya kebanggaan juga dong salah satu dosennya bisa jadi panelis di debat capres. Nah berikutnya ada juga nih @sinarsekian, sangat tidak sabar menunggu timeline Twitterku full dengan anak-anak HI yang mempertahankan ilmu White Man's IR-nya pada tanggal 7 Desember nanti, alias debat capres bertemakan HI, keamanan, pertahanan, dan juga geopolitik. Hahaha, gede banget tuh semuanya ya. Tapi memang ini jadi isu yang menarik, tapi tidak hanya untuk anak-anak yang atau mahasiswa hubungan HI. internasional saja. Kita sebagai masyarakat awam, anak-anak muda tentu harus juga aware ya Jason ya untuk isu-isunya. Nah kalau tadi Valen di awal sekali sudah menyinggung nih soal salah satu mungkin dari capres yang mendominasi. Nah kita juga udah blast pollingnya nih. Kami sudah melihatnya di akun X Metro TV soal debat ketiga capres, debat Pilpres ketiga. Siapa yang akan kuasai isu? Kita tampilkan. Anies lah, ini berapa persen nih? 78%. Wow, oke. Yes. Yang kedua, Prabowo pastinya. Berapa 8%, justru yang paling kecil ya. Padahal banyak yang bilang sentimennya Prabowo yang akan menguasai ya. Terus kemudian Ganjar oke dong 10% dan berikutnya berimbang 4% nih Valen ya. Ya nggak apa-apa, ini polling ya Jason ya. Mudah-mudahan nanti bagaimana hasilnya, siapa yang unggul, siapa yang dapat spotlightnya. Besok kita lihat di debatnya, jangan lupa dinonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.